The Sinking of Van der Wijk. Zainuddin, seorang pemuda berdarah campuran, mencintai Hayati, gadis Minangkabau yang terikat kuat oleh adat. Namun, dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, seorang pria tanpa garis keturunan ibu dari suku yang sama dianggap orang asing. Cinta mereka pun kandas karena Hayati dijodohkan dengan pria terpandang pilihan keluarganya. Dengan hati hancur, Zainuddin merantau dan sukses, tetapi luka batinnya tetap membekas. Sementara itu, Hayati harus menerima takdir pahitnya, hingga akhirnya kapal Van der Wijk yang membawanya pulang tenggelam, menjadi simbol karamnya cinta yang tak direstui adat. Mari kita saksikan The Sinking of Van der Wijk. Di dalam usia ini, masa darah muda cepat alirnya dalam diri. Dan hayal serta sentimen masih memenuhi jiwa. Di waktu itulah, ilham kisah ini mulai kususun. Kisah yang mungkin orang berkata, seakan Tuhan menceritakan nasib sendiri. Siapapun dia yang menjadi tokoh cerita ini, hidupnya telah dirundung kemalangan sejak kecil. Dia yatim piatu dan hanya tinggal dengan pengasuhnya. In 1930 in Makassar, there lived an orphan young man who lived with his nanny. The young man's name was Zainuddin. Zainuddin told his nanny, Makbase, that Zainuddin wanted to migrate to his father's hometown in Padang. However, Makbase did not agree with Zainuddin's decisions because he was afraid that his family in Padang would not accept Zainuddin. Long story short, with great compulsion, Makbase allowed Zainuddin to go to Padang to study religion. More precisely, Zainuddin went to Batipu, Padang, and lived with his father's brother, Mande Jamilah. Lihatlah negeri kelahiran ayahandangku. Subhanallah, indah sekali. Kalau mau belajar agama, cobalah besok malam selepas Isya. Aku Mudo datang ke Tawali, sekalian mendengarkan tabling di sana. Iya mak, saya mau. Selama nafasku berhembus, hanya kamu di doaku. Siapa itu mak? Dia beri nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Orang sini menyebutnya Lambai Gunung Merapi di Papis Rumanan Gadang. Hayati yatim piatu, ia bersama adiknya si Ahmad, ikut mamanya. Mamanya itu datu penghulu adat di sini, mereka sekolah pandang panjang. Cantik sekali. Ya cantik lah, bunganya Batipu, tapi sayang, sang datu membuat Hayati muskil di jamah pemuda Batipu. Di sini kekuasaan sang datu mampu menghitam putihkan kemenakan.
Ayo, ayo. Iya ya. Ti, siapa na tibo? Inyom manangmu ulu ati. Janjan hujan sampai besok pagi. Kita bisa disiko semalaman nanti. Indah besok sekolah. Indah tamat sekolah karena hujan. Jadi orang bodoh lah ambo. Upik Banun jo Cik Hayati. 2 garis Minang nan Malang. Indah lah, aneh ada taduhnya. Hujan pun pasti ada rodoknya. Enci Hayati, pulanglah dulu. Pakai payungku ini. Pakailah. Marah nanti mamanya Enci kalau kemalaman pulang. Tapi, engkau sendiri bagaimana? Saya laki-laki. Ada punya berani. Menginap di sini pun jadi. Ah, hujan datang. Pucuk dicinta ulom pun tibo. Niat baik membawa rezeki. Silakanlah engkau menginap di lampau ini. Kebetulan piring nan setinggi gunung Merapi. Alun satu pun yang dicuci. Terima kasih engku. Ayo Ti. Berangkatlah Enci. Supaya orang rumah tidak risau. Terima kasih engkau. Saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semenjak kejadian itu, hubungan Zainuddin dan Hayati semakin dekat. Mereka sering berbalas surat dan sering saling menyapa saat berpapasan di jalan. Namun, suatu ketika saat Zainuddin dan Hayati berpapasan di jalan dan sedikit berbincang, salah satu datuk tetua melihat kedekatan Zainuddin dan Hayati dan salah paham akan hubungan mereka. Karena hal itulah, Zainuddin diusir dari Batipuh karena dituduh melanggar adat budaya suku Minang. Engkau Jainuddin, Hayati, bagaimana kau tahu saya ada di sini? di sini tempat biasa engkau menulis. Jainuddin, saya dengar pagi ini engkau akan meninggalkan Batipuh. Walau kau pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwaku. Jainuddin, cinta itu bukan melemahkan hati, bukan membuat tangis dan bukan membuat putus asa. Tetapi cinta itu menguatkan hati, menghidupkan pengharapan. Pergilah Jainuddin. Semoga Tuhan mendengar bahwa engkaulah yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah yang akan menjadi suamiku di akhirat. Saya tidak akan hianat atas janji saya. Tidak akan berdusta di hadapan Tuhan dan di hadapan roh nenek moyang. Berat sekali sumpahmu Hayati. Tidak berat, itulah kenyataannya. Kemanapun kau pergi, saya akan tetap untukmu. Sekiranya kita nanti bertemu lagi, saya akan tetap bersih dan suci untukmu. Simpanlah ini sebagai ajimat. Hati dan jiwaku ada bersamanya. Selamat jalan engkau. Ku jaga sumpah mati, sumpah, sumpah, sumpah mati, sumpah mati. Di Padang Panjang tahun 1931, Zainuddin belajar di salah satu sekolah di Padang Panjang yang sekolahnya bukan hanya mengajarkan pelajaran agama, tetapi juga mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Zainuddin tinggal di rumah Maetek dan mandenya Bang Muluk. Setelah cukup lama Zainuddin menetap di Padang Panjang, datanglah surat dari Hayati bahwa Hayati akan pergi ke Padang Panjang untuk melihat pasar keramaian. Sampai juga di rumahku.
Ati, ini udah Sofyan, tunanganku. Udah, ini sahabatku Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Saya pikir namanya sama seperti dalam cerita rakyat atau si cinta bulia. Itu sahabatku Hayati, mari ijah kenalkan. Dari tadi terpukau udaku melihat kecantikanmu, Ati. Ini udaku yang kerja di Padang. Khadijah sering bercerita tentang Hayati. Maaf baru sempat berkenalan sekarang. Ijah, kamu dusta. Hayati jauh lebih cantik daripada yang kau ceritakan. Hayati, Aziz, Khadijah, Sofian, dan yang lainnya pergi ke tempat pasar keramaian dan bertemu Zainuddin. Tapi Hayati tidak sempat berbicara dengan Zainuddin karena ditarik Khadijah untuk ikut dengannya. Hayati, apakah yang sebenarnya terjadi? Sudah ditutupkah perjalanan hidup kita? Benarkah sudah putus hubungan kita? Ingatkah kalau kita pernah berjanji sehidup semati? Apakah yang menyebabkan saya terhapus di hatimu? Hayati, kau tertipu. Mereka telah menipumu dengan harta benda dan hawa nafsu. Jangan terlintas dalam hatimu bahwa ada bahagia di dunia ini yang melebihi bahagia cinta. Hayati, pada dirimu, saya temui lambang kesucian dan kemurnian yang dipenuhi cinta yang ikhlas. Ketika orang lain membenciku karena kemiskinanku dan keturunanku, kau sambut tanganku yang lemah, telah kau terima suaraku yang parau. Saya tahu, kau dan Aziz sudah bertunangan. Itu tak dapat saya bantah. Namun, setelah saya dengar siapa Aziz sebenarnya, saya kirimkan surat ini untuk mengingatkan bahwa perkawinanmu tidak akan mencapai niat yang sebenarnya. Ini hanya perkawinan harta dan nama baik. Tidak, saya tidak percaya kau itu kejam dan ganas. Saya masih ingat suatu petang di tepi danau. Hati yang lemah lembut, dengan air mata yang mengalir di pipi, jatuh dan menghampiri bibirmu yang ikhlas berjanji untuk hidup bersamaku selamanya. Terima kasih, Cik. Zainuddin, ini bukanlah perkawinan demi harta dan nama baik. Sayalah yang memutuskan untuk menerima Abang Aziz sebagai suami saya. Musuh saya adalah hati saya sendiri, sehingga saya terima cadangan penghulu adat saya. Kita berdua akan sama-sama menangis untuk sementara waktu. Tapi kelak, nanti kamu akan sadar
bahwa hidup seperti ini yang telah dipilihkan Allah untuk menentukan jalan kebahagiaanmu. Pilihlah istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Kamu tahu bahwa saya adalah gadis miskin dan juga hidup melarat. Tidak cukup untuk kita membina rumah tangga. Jadi lebih baik kita singkirkan perasaan kita dan berpisah. Angku Dato Sampuno Kayo, Sayo, kepada Tuan kami mohon rujukan. silahkan. Semoga dasar utama adat senantiasa memiliki niat yang sama demi kebaikan semua. Salam dan sembah semuanya dalam tertib majelis. Juga niat kesantunan yang membawa Tuhan ke sini. Maknanya, asalkan perbuatan ini dilakukan sesuai dengan aturan dan adat yang sudah ada. Marilah kita berteman untuk selamanya. Dan saya harap kamu melupakan segalanya yang telah berlalu. Maafkanlah atas segala kesalahan dan keteledoran saya. Anggaplah saja kejadian dulu tak pernah terjadi. Yang benar, Hayati. Saya mau pulang, Mabase. Tiada tempat bagi saya di negeri ayah ini. Oh, Mabase, karena Makassar memanggil saya pulang. Kakak itu Hayati, saya merindukanmu. Sudah sembuh saya dari sakit. Marilah mendekat. Saya sudah lama menunggu kedatanganmu. Saya tahu, tidak mungkin kamu mengingkari janji. Duduklah, kamu ingin hidup dengan saya selamanya. Penyakit dia ini bukan penyakit biasa. Jiwanya sudah goyah dan terguncang. Beban batinnya sangat berat. Atas nama kemanusiaan, kita mintalah supaya Hayati bisa datang kemari untuk menemui Zainuddin. Ya, walaupun cuma bisa sekali. Ayolah Zainuddin, sudah 2 hari hanya air putih yang masuk. Makanlah. Iya nak, makanlah sedikit nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainuddin, bangunlah nak. Lihatlah ini, Hayati datang. Biar Hayati sendiri yang bangunkan dia. Mudah-mudahan dia akan sadar. Siapa yang memanggil namaku? Kakak itu Hayati. Suaranya, saya kenal betul suaranya. Tolong bantu dia. Mana Hayati? Memang kamu, Hayati. Kamu datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah untuk kita tinggal. Saya juga sudah siapkan kelengkapan rumah. Nanti saya ambil baju hitam saya, baju pengantin saya. Ini tuan penghulu kita. Sudah lama dia menunggu kedatanganmu. Kita akan langsung diijab kabul. Setelah menikah, kita akan balik ke Makassar. Kita akan melihat tanah Makassar. Kita akan ziarah ke kuburannya ayah dan ibu saya. Kita akan tabur bunga di kuburan mereka. Kamu sangat cantik hari ini, Hayati. Baju bukurung begini,
Memang sangat aku suka. Sama seperti kita bertemu pertama kali. Ini selendang sutra putih. Memang ini pakaian pengantin kamu. Sini, berikan tanganmu. Hayati, kita akan pergi bertemu dengan pakcik kamu. Saya akan pimpin tangan kamu sampai matiku. Hei Hayati, kenapa kamu menjauhkan diri? Masih malukah kamu padahal hari ini hari pernikahan kita? Berikan tangan kamu. Sudah kepunyaan orang lain. Sudah hilang dari genggaman saya. Haram saya menyentuh tanganmu. Keluar kalian semua. Pergi kalian. Tinggalkan saya sendiri di sini. Saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Mereka juga sudah tidak ada hubungan lagi dengan saya. Pergi, keluar. Buat apa menolong orang macam tuh? Kita pulang sekarang. Saya akan berbicara dengan Jainuddin sebentar. Baiklah, nak. Semudah ini usiaku. Sudah begitu banyak duka yang harus kutanggung. Berhentilah bersedih Jainuddin. Yang terjadi biarlah terjadi. Jainuddin, kamu sudah banyak belajar di sini. Kamu sudah mencapai kesopanan, budi pekerti, dan pemikiran yang luas pun sudah kamu raih. Janganlah jadi lebih lemah dari kami yang buta hati ini. Tidak baik kehidupan ini bila terpuruk hanya semata-mata karena memikirkan perempuan. Perempuan yang kamu puja-puja itu sudah mengkhianati kamu. Dia mengingkari janjinya. Kamu sengsara dan sakit di sini, sedangkan dia, dia sedang menikmati kehidupan pengantin baru dengan suaminya. Kamu ini orang pintar, Jainuddin. Kenapa harus hancur oleh perempuan itu? Di mana letak marwah dan kehormatan daripada laki-laki? Jangan mau hidup kamu rusak binasa karena perempuan itu. Kamu harus bangkit lagi. Coba lihat lagi dunia yang luas dan masuk ke dalamnya. Di sana masih banyak kebahagiaan dan ketenteraman yang disimpan. Kamu pasti bisa melakukannya dengan mengecap bagaimana nikmat kebahagiaan dan kejayaan. Cinta bukan mengajarkan kita untuk menjadi lemah, tapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan melemahkan semangat, tapi membangkitkan semangat. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa kamu tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Semangat? Ya, semangat. Banyak orang-orang besar yang kalah dalam percintaan. Lantaran kekalahan itu diambil jalan lain. Dia maju ke politik, dalam mengarang buku, dalam mengarang syair, dalam perjuangan hidup. Sehingga dia bisa di atas puncak tinggi. Dan perempuan itu akan melihatnya dengan mengadah dari bawah. Saya tahu kamu berbakat dalam menulis. Banyak buku-buku di atas meja kamu. Banyak karangan-karangan dan hikayat. Kenapa kau tidak teruskan itu? Kalau pikiran tertutup, bagaimana mungkin bisa mengarang? Kata orang, ketika ditimpa keadaan beginilah maka temukan inspirasi untuk menulis. Sekarang di mana-mana penerbitan surat-surat kabar untuk pengetahuan kepada umum, menyampaikan berita maklumat perkabaran pengetahuan, syair dan madah, cerita hikayat. Kalau kamu bisa keluarkan ide bijak dan pikiran yang tinggi-tinggi itu dengan mengarang, pasti kamu akan berhasil. Benar segala perkataanmu, Bang Muluk. Sudah terjadi, biarlah terjadi. Luka pun ada sembuhnya juga. Mulai sekarang, saya akan memperbaiki jalan pikiran saya kembali. Dan juga hidup saya kembali. Saya tidak akan mengingat Hayati lagi. Saya akan melupakan dia. Tapi apa lagi, Jainuddin? Kalau saya bergerak maju, berjuang dalam hidup saya tidak bisa di sini selamanya. Saya tidak ingin kota Padang ini mengingatkan saya kembali pada apa yang sudah saya anggap masa lalu itu. Saya akan pindah ke Pulau Jawa. Orang bilang cakrawala akan lebih luas di sana. Ke Batavia. Saya kenal ada pemuda Padang yang bekerja di sana. Katanya dia kerja di penerbitan koran. Saya akan tulis surat untuk dia dan mengantarkan tulisan saya ke sana. Saya akan ikut kamu. Saya sangat mengagumi kamu. Ambillah saya sebagai seorang pembantu atau orang suruhan dan menjadi sahabat setia. Benarkah kamu akan pergi bersama dengan saya? Benar, Jainuddin. Banyak kebaikan yang saya contoh. Saya ingin melakukan kehidupan yang baru dan akan meninggalkan kehidupan saya. Saya ingin sadar dan kembali ke jalan yang benar. Karena sejauh-jauhnya kita tersesat, pada kebenaranlah kita akan kembali. Saya pun memerlukan abang. Saya berjanji, apa yang saya makan, itulah yang abang makan. Sampai mati jadi sahabat.
Pada akhirnya Aziz dipecat dari pekerjaannya dan bangkrut. Kemudian ia pergi ke Batavia dan meminta bantuan Zainuddin. Zainuddin membiarkan mereka tinggal di rumahnya. Aziz kemudian mengatakan bahwa ia ingin pergi keluar pulau untuk mencari pekerjaannya dan menitipkan Hayati kepada Zainuddin. Namun belum lama Aziz pergi, Hayati dan Zainuddin mendapatkan kabar bahwa Aziz telah meninggal karena bunuh diri. Setelah itu, Hayati tidak bisa tinggal lama di rumah Zainuddin. Kemudian ia diantar untuk pulang ke kampung halamannya dengan kapal Panderwick. Namun Zainuddin mendapatkan kabar bahwa kapal tersebut tenggelam. Dengan langkah yang tergesa-gesa, ia berjalan untuk mencari Hayati. Di antara korban-korban, akhirnya ia menemukan Hayati yang tergeletak di berangkar. Namun sayang, kekasih hatinya sudah meninggal. Ia terlambat, sekarang hanya penyesalan yang tersisa. Cek. Cek. Na 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 na. Selesai sudah cerita The Sinking of Van der Wijk. Melalui kisah ini, kita melihat bagaimana adat Minangkabau yang menjunjung tinggi garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal bisa menjadi batasan dalam menentukan jodoh dan kehidupan seseorang. Zainuddin, meskipun memiliki darah Minang, tetap dianggap orang Cinta luar kan karena selalu tidak memiliki suku dari abadi, walau takdir tak pasti, kau selalu di hati. Cinta matiku, seraya aku berdoa, merayakan cinta, kau selalu ku jaga. Sumpah matiku, oh, sumpah mati, sumpah mati. Aku hanya untukmu, oh, sumpah mati, sumpah mati. Aku hanya untukmu. Selesai sudah. Adat dan budaya adalah warisan yang harus dijaga, tetapi dalam perjalanan waktu kita juga diajak untuk memahami bahwa kehidupan terus berubah. Semoga kisah ini tidak hanya mengajarkan kita untuk menghormati tradisi, namun juga membuka hati untuk kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan. Terima kasih.